Zombie Apocalypse. Pada adegan pembuka, diperlihatkan latar sebuah bar di Jepang, di mana geng Yakuza telah mengambil alih bar tersebut. Di sisi lain, ada seorang kakek pemasang tato sedang dimarahi oleh ketua geng karena dianggap tak becus memainkan jarum tato di bahunya. Tiba-tiba, anggota geng lainnya datang membawa amplop berisi black sun atau pasir hitam, di mana menurut si kakek tersebut itu merupakan sebuah kode akan terjadinya pertumpahan darah oleh sekawanan ninja. Namun, justru mereka malah memperolokkan si kakek karena menganggap cerita itu hanya mitos belaka. Dan selang beberapa detik, kengerian itu benar-benar berlaku di sana. Satu persatu tubuh anggota geng hancur berantakan bersama tebasan demi tebasan pedang ninja yang konon tajamnya melebihi mulut tetangga. Aduh, serem ya, gengs. Pasukan ninja tersebut dikenal dengan sebutan Klan Ozunu. Diceritakan di Berlin, seorang agen Neuropol bernama Mika Soriti atau Eva Munaro nggak tuh? Mika mencoba menjelaskan penemuannya ini kepada atasannya yang bernama Ryan Maslow. Bahkan, Mika telah mendapatkan data-data rahasia atas kebenaran aksi-aksi pembunuhan yang dilakukan kelompok tersebut, termasuk jumlah uang senilai 100 kg emas di pasaran yang didapatkan kelompok tersebut baru-baru ini, tepatnya sebagai bayaran pada pembantaian Yakuza di Osaka. Namun, di sisi lain, Mika meyakinkan dengan data-data konkret bahwa mereka benar-benar nyata. Scene beralih ke sebuah kios laundry di mana Raizo atau ninja yang memisahkan diri dari klan Ozunu mencium keberadaan ninja lainnya yang sedang ditugaskan untuk menangkapnya. Beruntung Raizo berhasil menaklukkan ninja wanita tersebut, kemudian memperkosanya di dalam mesin laundry sampai si wanita tewas tercuci. Tiba di apartemennya, Raizo langsung mengecek Perkakasnya untuk jaga-jaga, di antaranya ada kunai, shuriken, kusarigama, masih tersimpan rapi di sarangnya. Sekilas, dia teringat sugesti atau doktrin dari klan Ozunu, di mana selama bertahun-tahun dia ditempa dengan ketatnya disiplin bela diri ningatsu yang tak kenal belas kasihan itu. Di sanalah dia bersama anak-anak yatim lainnya tak boleh berkeluh kesah atas rasa sakit dan penderitaan yang diterima. Di sisi lain, guru besar Ozunu menganggap Raizo kecil sebagai anak yang sangat potensial, di mana kelak akan menggantikan posisinya sehingga dia mendapat perlakuan ekstra keras daripada anak-anaknya. Dari sini, Raizo mulai merasakan aroma kekejaman, dan semenjak itu pula lah seseorang mulai menaruh rasa simpati terhadapnya. Ini adalah Kriko yang dengan tulus hati merawat luka-lukanya akibat cambukan dari guru besar Ozunu. Scene beralih ke New York, di mana Mika terus menelisik informasi terkait pembunuhan oleh klan Ozunu. Salah satunya adalah seorang pemimpin intelijen khusus asal Rusia yang sedang bertugas di sana. Dari istri korban, Mika mendapat kabar banyak data terkait hal itu, termasuk rekaman seorang pria yang sempat menemui korban sebelum kejadian dan berusaha melindungi, namun gagal. Timbullah pertanyaan di pikiran Mika, siapa pria tersebut? Ternyata dia adalah Raizo. Sekilas sejarah tentang klan Ozunu, atau sebuah perguruan yang tersembunyi di atas bukit bersalju di timur Asia. Mereka telah ada sejak abad ke-14. Ditemukan oleh seorang penjelajah muslim yang bernama Ibnu Battuta. Beliau sempat mengambil alih fungsinya dan dijadikan sekedar perguruan seni bela diri semata. Diam-diam Raizo merasa resah tak karuan pasca pertemuannya dengan Kriko di taman itu. Sementara Kriko pun merasakan keajaiban yang sama. Terlebih lagi ketika dia mendapat hukuman dari guru besar Ozunu karena menolak membunuh lawan latihannya.
Di saat itu pula Raizo mulai terpaut hati untuk membalas kasih kepada Kiriko. Singkat cerita, malam pun tiba. Kiriko bertekad kabur untuk meraih mimpi tentang kehidupan bebas di luar sana. Meskipun sempat diperlihatkan, Kiriko berani menembus segala resiko demi menggapai mimpinya. Deras hujan disertai petir menghiasi suasana gelap di malam itu, sekaligus menghantar detik-detik perpisahan mereka. Scene kembali berfokus pada Mika yang hendak pulang ke apartemennya, namun situasi di sana berubah mencekam karena jaringan listrik di komplek tersebut tiba-tiba terputus, gengs. Suasana bertambah mencekam ketika ditemukan amplop mencurigakan yang dia sendiri sudah sangat memahami maksudnya. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, suara pedang menyamar Mika. Namun, beruntung sesosok ninja lainnya datang memberi perlawanan, bahkan seperti melindunginya. Dan ternyata, dia adalah Raizo, sosok yang sedang mereka cari. Itulah sebabnya dulu Kiriko dengan sangat mudah mereka tangkap kembali untuk kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya, gengs. Di hadapan mata kepala sendiri, Raizo menyaksikan ujung pedang Takeshi menusuk jantung Kiriko. Ih, serem banget ya, gengs. Di sisi lain, Mika nampak belum percaya bahwa Raizo telah menyelamatkan dirinya dan memilih untuk membelok dari klan tempat di mana dia telah dibesarkan. Namun, selama Raizo jadi bagian dari klan tersebut, rupanya selama itu pula peperangan berkecamuk dalam jiwanya ketika harus melawan nuraninya, di mana dia didoktrin guru besar Ozuno untuk menjadi mesin pembunuh atau jadi seorang pencuri sadis. Bahkan, syarat menjadi ninja sejati, dia harus mengeksekusi mati teman sekelasnya yang mencoba kabur. Spontan, hal itu mengingatkan dia pada sosok mendiang Kiriko yang tewas di tangan Takeshi. Alhasil, gengs, Raizo semakin tersulut kebenciannya, sehingga dia nekat untuk menyerang balik guru besar Ozuno. Maka pecahlah serangan brutal dari kawanan ninja lainnya, kemudian menghempaskannya jatuh ke dasar gedung. Singkat cerita, mereka membawa Raizo menemui Maslow untuk rencana negosiasi, justru ditangkap pasukan khusus Neuropol dan memenjarakannya. Mika sangat menyayangkan operasi tersebut di sana. Karena tanpa mereka sadari, situasi itu hanya akan mengundang terjadinya malapetaka oleh kawanan ninja. Tak berselang lama, situasi di sana menjadi sangat mencekam ketika personil Neuropol tiba-tiba berguguran setelah diserbu bayangan hitam yang tak diketahui jumlahnya. Sementara Mika pun harus berpacu dengan waktu yang melepas jeratan rantai dari tubuh Raizo. Bersama itu pula, serangan dari kegelapan datang secara tiba-tiba. Beruntung Raizo berhasil melumpuhkannya dan segera membawa Mika keluar dari sana untuk kemudian mengambil mobilnya. Sedangkan Raizo sendiri harus berhadapan langsung dengan Takeshi dan puluhan ninja lain, di mana dia hanya menggunakan Kusarigama sebagai senjata andalannya. Di tempat lain, Mika langsung memacu mobilnya demi menghampiri ninja lain yang berusaha membunuhnya dan terus menembakinya dengan shuriken. Sementara dengan sisa kekuatan yang ada, Raizo kelihatan masih terus membasmi satu persatu dari pasukan Takeshi dan kemudian mengajak lari mereka melompati gedung tinggi dengan gaya lompatan khas ninja. Keren, gengs. Tak cukup sampai di situ. Dengan luka parah di perutnya, Raizo terus dikejar sampai di keramaian jalanan, hingga pertarungan pun kembali terjadi di sana. Tak lama kemudian, Takeshi datang dengan ambisi untuk segera membunuhnya. Namun beruntung, Mika datang di saat tepat untuk menyelamatkannya. Pasca kejadian itu,
Raizo telah memilih sebuah motel sebagai tempat persinggahannya. Maka dia pun memberitahu Neuropol tentang lokasi keberadaannya saat itu. Meskipun sebenarnya hal apapun takkan mengalami Takeshi dan pasukannya untuk membawa Raizo kembali ke klan Ozunu. Dalam 5 menit pasukan Neuropol sudah tiba di lokasi motel tersebut setelah tadi Mika mengaktifkan alat pelacaknya. Namun sayang sekali, mereka sudah terlambat. Diceritakan ketika perjalanan menuju Padepokan, di mana Raizo mengingat Kembali jurus-jurus ninjutsu dan berusaha mempraktekkannya. Bersama dengan itu, terlihat luka sabetan di perut perlahan pulih seperti sedia kala. Alhasil, ketika tiba di sana, Kondisi Raizo sudah sedikit lebih bugar dibanding sebelumnya. Meskipun dia tak menampakkan kebugarannya. Itu di hadapan guru besar. Ozunu yang sedang marah, bahkan hingga di tiang kematian itu pun Raizo masih kelihatan pasrah. Ketika guru besar Ozunu menerobos ulu hatinya, tak disangka dia malah mengejeknya. Dan tanpa mereka duga sebelumnya, ternyata Raizo telah dibekali alat pelacak oleh Mika, sehingga Maslow Bersama pasukannya dengan mudah menerobos masuk dan sekaligus memporak-porandakan padepokan tersebut. Aduh, porak-poranda, ngeri banget ya gengs. Dengan sigap, Mika langsung memotong tali pengikat tubuh Raizo dan melepaskannya pergi menembus kobaran api akibat ledakan. Duh, kuat banget sih Raizo. Bagi Raizo sendiri, inilah saatnya untuk menghempaskan segala kebenciannya terhadap Takeshi. Skill di atas rata-rata membuktikan bahwa teknik ninjutsu yang dimiliki Raizo selama ini masih tetap jauh mengungguli mereka, geng. Aduh, kasihan ya. Di saat giliran Takeshi untuk masuk gelanggang tensi, pertarungan semakin membara. Dan ini membuktikan bahwa rivalitas di antara kedua satria ninja berbeda ideologi ini masih belum berakhir. Hingga saatnya tiba, terpaksa Takeshi harus mengakui kehebatan ninja yang satu ini. Situasi di halaman padepokan masih bising dengan suara tembakan. Tentunya korban terbanyak adalah dari klan Ozunu sendiri. Sementara Raizo sudah memasuki kamar keramat, tempat di mana guru besar Ozunu bersemedi. Aduh, bersemedi, gengs. Bingung, Mimin. Pundak selalu di bawah kepala. Itulah gambaran pepatah untuk situasi saat itu, di mana jam terbang seorang Raizo masih kalah banding dengan sang maestronya. Hal itu terbukti ketika guru besar Ozunu dapat dengan mudah mengelabui pandangan mata Raizo, meskipun setelah Raizo mampu memulihkan kembali keseimbangan emosinya, hingga pertarungan pun berlangsung sepadan. Di saat-saat kritis, Mika datang menolong Raizo. Namun jiwanya yang polos kembali memudahkan guru besar Ozunu untuk melumpuhkannya. Tak diduga, momen itu ternyata telah membangkitkan inti kekuatan Ozunu yang dimiliki Raizo, hingga akhirnya sang maestro Ozunu tumbang di tangan anak asuhnya sendiri. Aduh, kasihan ya, geng. Pasca pertemuan itu, Raizo keluar dari puing-puing padepokan sambil menggendong jasad Mika. Sementara itu, Maslow disertai petugas medis langsung menyambutnya untuk memastikan bahwa Mika masih hidup. Diceritakan beberapa saat kemudian, ketika Raizo tengah mengulas kembali kenangan indah di taman itu, di mana saat itu Kiriko memperkenalkan dirinya dengan arti sebuah kebebasan. Dan di puncak perjuangannya itu, kini Raizo mulai menghirup udara kebebasan sebagai kado istimewa untuk Kiriko. Oh iya gengs, biar makin tambah maju dan berkembang untuk channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye gengs!
Zombie Apocalypse.